Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudara seiman di mana saja Anda berada, dengan izin Allah Ta'ala aku mau bercerita, membahas tentang kriteria utusan Allah Ta'ala sesuai ilham penjelasan dari Allah Ta'ala, malaikat, para nabi dan rasul untuk aku, bahwa utusan itu dia memiliki 3 kriteria. Yang pertama, di hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, ada petunjuk. Petunjuk itu ada 3 bentuk, 3 tingkatan: hikmah, ilham, wahyu. Kemudian yang ketiga, mereka kenal Allah Ta'ala, tahu kebenaran Allah Ta'ala, membawa kebenaran Allah Ta'ala. Juga tahu rahasia Dajjal, tahu programnya, tahu tipu dayanya untuk seluruh manusia. Di sini aku ceritakan, aku bahas yang ada pada aku, yang terjadi pada aku, karena aku mendapat hikmah kenabian dan ilham dari Allah Ta'ala. Hingga aku memiliki sifat patanah, kecerdasan akal dan pikiran, karena akal pikiranku berjalan dengan bimbingan Allah Ta'ala, hidayah Allah Ta'ala. Hingga aku berpandangan kenabian. Aku senantiasa mempergunakan akal pikiranku sesuai bimbingan Allah Ta'ala. Hingga aku senantiasa memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala, kejadian-kejadian Allah Ta'ala yang ada di alam jagat raya di dunia ini. Intinya aku senantiasa mempergunakan akal pikiranku sesuai bimbingan Allah Ta'ala, hidayah Allah Ta'ala. Hingga sejak aku masih kecil, aku suka berpikir dan bicara sendiri, bahwa aku suka berpikir, kok kenapa alam ini bisa ada? Aku yakin pasti ada menjadikan hingga dia ada. Tidak mungkin sesuatu itu bisa ada tanpa ada menjadikan. Allah Ta'ala jawab lewat ilham, menyatakan untuk aku bahwa ya benar apa yang kamu katakan tuh. Alam ini ada karena aku Allah Ta'ala yang menjadikan hingga dia ada. Aku ini Allah Ta'ala sang pencipta yang menciptakan segala-galanya. Selain aku adalah ciptaanku. Kemudian aku suka berpikir dan bicara. Kok kenapa keadaan berubah-ubah, sebentar siang, sebentar malam, sebentar siang, sebentar malam. Aku yakin pasti ada merubah-rubahnya, jadi berubah-ubah. Allah Ta'ala menjawab, menyatakan untuk aku bahwa ya benar apa yang kamu katakan. Kadang dia berubah-ubah karena aku Allah Ta'ala yang merubahnya, hingga dia berubah-ubah. Jika tidak akan berubah-ubah. Siang-siang selamanya, malam-malam selamanya. Kemudian aku suka berpikir dan bicara bahwa kok kenapa Allah Ta'ala itu cuma satu, tapi agama kok banyak. Aku yakin pasti ada di balik itu. Allah Ta'ala menjawab, menyatakan untuk aku bahwa ya benar apa yang kamu katakan. Ada memang. Dia adalah Raja Jin, Azazil. Dia jin kafir lebih setan, Dajjal itu. Jadi agama, ajaran, ilmu, aturan itu ada 2 sumber. Dari Allah Ta'ala dan dari setan Dajjal. Semua yang dibawa para nabi dan rasul, yang diterapkan para nabi dan rasul, bersumber dari aku Allah Ta'ala. Yang tidak diterapkan nabi dan rasul itu bersumber dari setan Dajjal. Di sini aku ceritakan tentang rahasia Dajjal dan Ya'juj Ma'juj, apa-apa yang terkait dengan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Tapi aku ceritakan, aku bahas yang inti-inti saja, karena masalah cerita pembahasan tentang rahasia Dajjal Ya'juj Ma'juj aku sudah sebarkan di YouTube. Maka aku minta nonton dari part 1 dari awal dan seterusnya, agar tahu rahasia Dajjal Ya'juj Ma'juj, tahu tipu daya mereka, agar tidak tertipu. Jadi perlu diketahui, Dajjal dan Ya'juj Ma'juj mereka itu bangsa jin. Mereka bapak anak. Dajjal bapak, Ya'juj Ma'juj anak. Mereka itu pengrusak, penghancur di muka bumi. Suka menciptakan kerusakan dan kehancuran di muka bumi. Suka merusak, menghancurkan manusia, baik secara ilmiah juga secara fisik.
yakni mereka suka mempergunakan ilmu mereka menghalang-halangi manusia dari mengerti Allah Ta'ala, dari menaati Allah Ta'ala. Suka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Ta'ala yang lurus, suka menghendaki manusia ke jalan yang bengkok, jalan setan-setan itu. Suka merusak akidah manusia, amalia-amalia manusia. Setelah itu baru mereka hancurkan manusia secara fisik lewat perang-perang, lewat kebinasaan, kehancuran ini itu. Itulah sudah kerja mereka sepanjang hidup, agar bagaimana manusia senasib dengan mereka. Di sini aku perlihatkan, aku tunjukkan tentang Yajuj Majuj itu. Ini dia Yajuj Majuj ini. Tapi ini bukan bentuk aslinya ini. Dia aslinya jin berkepala banting, bertanduk, biji mata cuma satu di jidat. Tapi dia bisa berubah-ubah. Jadi Yajuj Majuj itu dia anaknya Dajjal dan Samirah. Dia jin kafir, lebih setan. Dia satu malu, dua bentuk, jin dan banteng. Tapi dia bisa berubah-ubah. Perlu diketahui di dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Di mana sultan-sultan, mana nabi-nabi, semuanya mati kembali ke rahmatullah. Yang masih ditangguhkan kematiannya cuma jin, ya dia ini. Kemudian Nabi Khidir, Nabi Isa. Itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Hati-hati, dia ini sangat-sangat licik ini. Apalagi dia bersekutu dengan Dajjal. Mereka sangat licik. Tidak bisa dibaca pula permainan mereka. Dia bisa berubah-ubah, bisa masuk di manusia dengan berbagai cara. Kebanyakan setelah 3 hari seorang ibu melahirkan, anaknya dia buang berganti. Tanpa sadar ibu itu dipelihara jin kafir iblis setan. Setelah besar dia jadi musuh dalam selimut. Pandai menciptakan sikon, membuat tipu daya, merusak, menghancurkan manusia. Itu sudah kerjanya dia. Membuat tipu daya, merusak, menghancurkan manusia sesuai kelicikan mereka. Dia ini pengeliling dunia nih. Pernah tinggal di negara kita Indonesia. Dia tinggal di daerahku di Buton. Aku ini orang Buton, Buton Wabuannya. Ini di Buton diakui sebagai tetenya sama orang Buton. Tapi di lain sisi dia diakui sebagai anaknya Sultan Muna. Dia namanya Ode Buna. Itu cerita ganjil karena itu hoax, tidak benar. Kalau tetenya semua orang Buton itu banyak dia. Tidak satu komponen. Kalau Muna cuma satu komponen manusia di Buton, maka itu cerita ganjil, hoax, tidak benar. Intinya aku yang tahu rahasianya, dia adalah anaknya Dajjal yang Samirah. Dia Jumaju, dia jin kafir iblis setan. Di dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Semua bernyawa itu mati. Mana sultan-sultan, mana nabi-nabi mati kembali ke rahmatullah. Masih ditangguhkan kematiannya cuma jin. Jin, dia ini jin ini. Kemudian Nabi Khidir, Nabi Isa. Tapi itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Dan dia ini Gajah Mada. Itulah sebabnya cerita asal-usul Gajah Mada itu banyak. Dari Buton, dari Jawa, dari Bali, dari Bima. Intinya banyak. Di Jawa pun dia tidak berasal dari satu tempat. Tapi dari banyak tempat dia berasal. Karena jin maka asal-usulnya banyak. Kalau manusia itu dari Buton, ya Buton saja. Dan dia ini pernah pimpin sebuah negara nih. Caranya setelah 3 hari seorang ibu melahirkan, anaknya dia buang berganti. Tanpa sadar ibu itu pelihara jin kafir iblis setan. Setelah dia besar jadi pemimpin, tapi musuh dalam selimut. Sangat licik. Tidak bisa dibaca pula permainannya. Karena dia malu gaib. Apalagi dia bersekutu dengan Dajjal. Karena dia memang dipasang Dajjal kerjasama untuk membuat tipu daya, untuk merusak, menghancurkan manusia. Sesuai kelicikan mereka itu. Mereka pandai menciptakan sikon untuk membuat tipu daya, untuk merusak, menghancurkan manusia. Dia jadi pemimpin tapi dia musuh dalam selimut. Dia anti dengan Islam. Nggak suka menghalang-halangi Islam dengan alasan tidak Islam. Jadi kalau ada pemimpin dia bertopeng Islam, tapi dia anti dengan Islam, nggak suka menghalang-halangi Islam dengan alasan tidak Islami, dia adalah jin kafir iblis setan. Dia sudah ini. Dan bukan sekadar itu, dia juga pasang orang lain untuk jadi pemimpin. Intinya aku akan buka rahasia 4 pemimpin. 1 jin kafir iblis setan, dia ini sendiri, 3 ini pasangnya. Mereka itu pasang-pasangan, bapak anak. Dan kalau ada pemimpin, dia jalin buruk
dia tidak amanah, dia hianati janji, dia tipu rakyatnya, membohongi rakyatnya, dipasang jin kafir iblis setan, dia yang pasang, membinasakan Bani Adam dengan berbagai cara sesuai kelicikan mereka. Dan dia ini yang tipu Maulana Ilyas, pendiri Jamaah Tabligh. Itulah sebabnya Maulana Ilyas, pendiri Jamaah Tabligh, bahasanya ganjil. Dia mengaku dapat petunjuk dari Nabi lewat mimpi. Nabi ajarin dia tentang dakwah, cara dakwah. Tapi dia berdoa supaya dakwahnya diterima. Dia mengaku doa dan dakwahnya sudah diterima Allah Ta'ala. Tapi kenyataan dakwahnya tidak sama dengan kenyataan dakwah Nabi sahabat. Yani dakwahnya Maulana Ilyas Jamaah Tabligh tidak bisa mendakwakan agama, menerapkan agama kapan saja, di mana saja seperti Nabi sahabat. Yang terjadi pada dakwahnya Maulana Ilyas Jamaah Tabligh, ketika di dakwah di luar tempatan ada kekuatan datang manusia bicara agama, sampaikan agama. Tapi ketika kembali di tempatan masing-masing, mau kau tidak mau lemah tidak, mau kau tidak mau lemah tidak. Akhirnya lama-lama keluar lagi, sehingga terjadilah lemah lagi, keluar lagi. Suatu kenyataan dakwah yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi sahabat, hanya terjadi pada zaman Jamaah Tabligh, dakwahnya Maulana Ilyas itu. Nabi sahabat mereka bisa mendakwakan agama, menerapkan agama kapan saja, di mana saja mereka berada. Mereka hijrah karena penyebaran agama, karena di kala itu zaman jahiliyah. Jadi mereka hijrah karena penyebaran agama. Tapi mereka bisa mendakwakan agama, menerapkan agama kapan saja, di mana saja mereka berada. Karena mereka berdakwah dengan kebenaran, bersetuju dengan kehendak Allah Ta'ala, hingga kekuatan Allah Ta'ala bersama mereka. Tapi kenyataan dakwah Maulana Ilyas Jamaah Tabligh lain lagi. Lemah lagi, keluar lagi, lemah lagi, keluar lagi. Berdakwah dengan setan dajjal, alias ditipu setan dajjal. Jadi adu-adu setan dajjal. Di sini aku ceritakan yang inti saja terkait rahasia Maulana Ilyas itu. Jadi di Nijamuddin itu ada kuburan seorang wali namanya Maulana Nijamuddin. Pada masa hidupnya agama berkembang kuat. Di kuburan wali Maulana Nijamuddin itulah Maulana Ilyas bertanya bahwa apa yang dia buat semasa hidup sehingga agama berkembang kuat. Maka dia ini, jin kafir setan, datangi Maulana Ilyas lewat mimpi, menyamar mengaku sebagai wali Maulana Nijamuddin, mengajari Maulana Ilyas dakwah, konsep dakwah 6 sifat yang selalu dibahas didakwakan Jamaah Tabligh. Jadi Maulana Ilyas itu telah melakukan pelanggaran sangat-sangat besar. Pertama, dia telah berbohong atas namakan Nabi, menipu umat manusia, sesuatu pelanggaran besar. Kemudian dia mengada-ada dalam agama, diberikan 6 sifat, selalu dibahas didakwakan Jamaah Tabligh. Suatu hal yang Allah Ta'ala baginda Nabi tidak suruh buat, tidak suruh bahas, dakwakan. Intinya tidak ada suruhan. Itu kebatilan. Rukun iman, rukun Islam sudah ada, dia bikin 6 sifat. Tidak ada suruhan, batil. Pelanggaran besar itu. Mengada-ada, berani mengada-ada. Kemudian Maulana Ilyas dia menyebarkan orang-orang yang tidak memiliki keahlian ilmu, tidak memiliki keahlian Al-Quran hadis, hanya mengandalkan kata masih, kata ulama, kata ustadz, tanpa meneliti, mencari perkataan-perkataan masih ulama ustadz itu, hanya telah buta-buta saja. Kemudian juga bicarakan juga pada orang lain. Kebanyakan Jamaah Tabligh hanya dakwah-dakwah saja, amal-amal saja, ngaji-ngaji saja, tidak diajari dengan ilmu yang benar, yang komplit, tidak diajari dengan hukum fikih. Karena yang dibukukan cuma fadilah amal kisah sahabat, yang diajarkan cuma fadilah amal kisah sahabat, sedangkan hukum fikih tidak dibukukan, tidak diajarkan. Beragama tanpa ilmu yang benar, tanpa ilmu yang komplit, tidak tahu hukum, tidak tahu fikih, tidak diterima Allah Ta'ala, sia-sia.
Jadi Maulana Ilyas itu merusak manusia, penipu dia, bohong dia, di tangan Dajjal itu. Tapi untuk masalah agama, masalah dakwah yang dipegang tetap Jamaah Tabligh. Tapi yang di Pakistan, karena di Pakistan mereka ahlu sunnah, mereka ilmunya benar, ilmunya komplit, mereka kuasai fadilah, kuasai kisah sahabat, kuasai hukum fikih. Intinya mereka ahlu sunnah, ilmunya komplit. Jadi untuk masalah dakwah yang dipegang tetap Jamaah Tabligh, tapi di Pakistan sekarang Jamaah Tabligh sudah terpecah jadi dua, Nizamuddin sama Pakistan. Markasnya sudah dua, Nizamuddin sama Pakistan. Tapi sesuai perintah Allah Ta'ala yang punya agama, juga Nabi sebagai utusan panutan kita, untuk dakwah yang dipegang tetap Jamaah Tabligh. Karena Jamaah Tabligh itu dia tidak ada prinsip-prinsip golongan. Dia suka berbaur, memberikan salam pada orang dikenal maupun tidak dikenal. Dia jaga hubungan baik dengan kawan maupun lawan, sekalipun dengan beda kalangan. Maka untuk masalah agama, dakwah yang dipegang tetap Jamaah Tabligh, tapi yang di Pakistan. Karena Tabligh tidak ada prinsip-prinsip golongan. Kalau yang lainnya itu ada prinsip-prinsip golongan, menyalahgunakan agama, tidak memperhatikan agama seperti Nabi sahabat. Ada prinsip-prinsip golongan, tidak mau berbaur, berikan salam kecuali hanya dengan golongan saja. Ada prinsip-prinsip golongan. Di zaman Nabi sahabat tidak ada golongan ini itu, yang ada cuma Islam saja. Islam itu selamat, siapa masuk dalam Islam dia selamat. Maka di sini aku minta supaya kita umat Islam dunia juga Indonesia, mari kita beragama, kita perhatikan agama seperti Nabi sahabat. Kita perbaiki hablum minallah kita, hablum minanas kita. Kita tidak boleh memilah-milih dalam berbaur, memberikan salam. Kita tidak boleh ada prinsip-prinsip golongan dalam beragama, berdakwah. Golongan-golongan itu tidak ada di zaman Nabi sahabat. Yang ada di zaman Nabi sahabat itu cuma Islam saja. Islam itu selamat, siapa masuk dalam Islam dia selamat. Kita tinggalkan golongan-golongan ini itu. Sekarang kenyataan terjadi secara nyata, sebagian besar umat Islam telah menyalahgunakan agama, beragama dengan cara-cara batil, yakni hampir kesemuanya hablum minannasnya rusak. Ingkar dengan perintah Allah Ta'ala, ayat-ayat Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala, pegang teguh pada tali agama Allah Ta'ala, jangan cerai-berai, tanpa sadar diingkari. Ayat-ayat Allah Ta'ala yang berkaitan dengan hablum minannas diingkari. Satu ayat saja diingkari sudah kafir keluar dari Islam. Berapa banyak ayat-ayat yang diingkari berkaitan dengan hablum minannas tanpa sadar. Beragama dengan kerusakan, dirusak, dihancurkan setan Dajjal. Untuk masalah agama, dakwah belum ada yang benar 100%. Itu masalah dakwah. Ini sebabnya musibah demi musibah datang menimpa silih berganti, tidak bisa diatasi dengan dakwah. Karena masalah dakwah belum ada benar 100%. Dia tidak bisa mendatangkan pertolongan Allah Ta'ala, tidak bisa menyelesaikan musibah-musibah silih berganti, mengatasi musibah-musibah silih berganti menimpa kita. Maka di sini aku minta supaya umat manusia Islam di dunia juga Indonesia, mari kita segera pegang teguh agama, kita bersatu, kita praktekkan agama seperti Nabi sahabat. Kita perbaiki hablum minallah kita, hablum minannas kita. Kita tinggalkan prinsip-prinsip golongan. Kemudian mari kita beragama dengan benar. Kita dakwakan kebenaran, terapkan kebenaran. Agar bagaimana Allah Ta'ala bisa pandang kita, rahmati kita, tolong kita.
bisa atasi masalah-masalah kita, bisa berikan kedamaian, kemakmuran, keberkahan untuk kita. Kita melihat fakta kenyataan terjadi tak kalah baginda Nabi datang di dunia di Timur Tengah. Di kala itu zaman jahiliyah, tidak ada agama. Ada juga cuma agama nenek moyang, agama yang tidak bisa mendatangkan pertolongan Allah Ta'ala. Di kala itu umat manusia terpecah belah, terkotak-kotak, bergolong-golongan, mengandalkan kesukuan. Musibah silih berganti datang menimpa. Penyelesaian tidak pernah kunjung tiba. Nabi datang bawa agama benar, satukan umat manusia, dilanjutkan para sahabat. Umat manusia beragama dengan benar, bersatu. Allah Ta'ala pandangi mereka, rahmati mereka. Allah Ta'ala cabut masalah-masalah mereka, berikan kedamaian, kemakmuran, keberkahan untuk mereka. Kita melihat fakta kenyataan terjadi. Tak kalah Indonesia lawan penjajahan Belanda dengan sistem kedaerahan, Indonesia kalah, penjajah Belanda menang. Tapi setelah Muhammad Hatta satukan Indonesia bersatu, Imam Bonjol membawa kebenaran Ahlussunnah dari Yaman, kebenaran berkembang. 45 17 Ramadan, rahmat pertolongan Allah Ta'ala datang, Indonesia meraih kemerdekaan. Maka kita juga tidak ada cara lain. Bagaimana kita bisa dipandang, dirahmati Allah Ta'ala, ditolong Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bisa cabut masalah-masalah kita, bisa atasi masalah-masalah kita, bisa berikan kedamaian, kemakmuran, keberkahan untuk kita, terkecuali kita pegang teguh agama, bersatu, kita beragama dengan benar, mendakwakan kebenaran. Untuk masalah dakwah sekali lagi, yang dipegang tetap di Pakistan, dan mereka Ahlussunnah. Jadi kalau mau ikuti dakwah, ikutilah Jamaah Tabligh yang di Pakistan. Sekali lagi aku minta supaya semua umat manusia, semua umat manusia, umat Islam di dunia maupun di Indonesia, mari segera kita pegang teguh agama, bersatu, kita beragama dengan benar, mendakwakan kebenaran, terapkan kebenaran. Dan sekali lagi mari kita bersatu, bersiap-siap untuk kita bisa ambil langkah atasi Palestina, bebaskan Palestina Al-Aqsa dari kebiadaban Zionis Israel. Karena nasib Palestina Al-Aqsa ada pada kita Islam Indonesia. Maka aku harap untuk kita bersiap-siap, kita bersatu, agar sama-sama kita ambil langkah atasi Palestina Al-Aqsa. Aku harap ada kerjasamanya. Sebelum aku akhiri, aku perkenalkan asal suku juga namaku. Aku Butung Wawangi, namaku Adan dan Muhammad Akbar. Aku lahir di Dusun Arpapaya, Kecamatan Huamual, Kabupaten SBB. Pindah di Ambon, tinggal di Dusun Hulung, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 1996. Ini saja dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.